Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat sekali Pak. Maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak sedikit. Ini Pak, perihal tugas guru penggerak. Saya akan salah satu guru penggerak angkatan 11 dari SMK Purwadi Jakarta. Hari ini kami sudah sampai ke modul 1 Pak, mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di sini kami ditugaskan bahwa mewawancarai kepala sekolah. Di sini Bapak juga sebagai seorang kepala sekolah di SMK Negeri 1 Labuan Haji, kami meminta waktu kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ada waktu untuk kami? Ada waktu Pak Das. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Bapak Muspida. Di sini nanti ke depan saya akan memberi beberapa buah pertanyaan yang harus Bapak jawab. Siap. Sesuai dengan kondisi SMK Negeri 1 Labuan Haji Pak. Ya. Apakah Bapak bersedia Pak menjawab Pak? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Baik Pak, langsung saja Pak ke Siap. pertanyaan yang pertama Pak. Bagaimana Bapak? Kita mulai dengan pertanyaan pertama Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMK Negeri 1 Labuan Haji? Oke, terima kasih Pak Jas. Saya Pak Muspida, Kepala SMK Negeri 1 Labuan Haji, mengucapkan terima kasih pada Pak Jaswati yang merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-11. Doa kami penuh harapan Bapak biar dapat menjadi guru penggerak. Amin, amin. Makasih. Dan bisa memajukan pada khususnya SMK Negeri 1 Labuan Haji. Insyaallah Pak. Menyangkut dengan dilema, di mana-mana saja kita bekerja pasti ada dilema. Dilema itu kan ada dua kemungkinan. Iya Pak. Yang pertama ada secara negatif dan ada secara yang positif. Betul Pak. Untuk SMK Negeri 1 Labuan Haji, mungkin kalau kita dilihat dilema, itu memang banyak. Namun, kita bisa memilah-milahkan yang mana yang harus didahulukan dan yang mana harus kita menjadi perhatian. Iya Pak. Salah satu contoh, kami berikan contoh pada Pak Jaswati, mudah-mudahan nanti Pak Jaswati bisa juga mengembangkan. Iya Pak. Kita guru di SMK Negeri 1 Labuan Haji dengan tendik lebih kurang ada 70 orang. Iya Pak. Jadi termasuk Bapak. Ya, betul. Termasuk Bapak. Ya, betul. Jadi dalam hal ini, jika nanti guru setelah mengajar ataupun sejam istirahat kan perlu minum. Betul. Ya. Jadi minum di sini kan ada dua kemungkinan, ada yang minum kopi, ada yang minum teh. Ya kan? Jadi kalau kita hitung secara kalkulasi ekonomisnya, kalikan 70 orang, biaya yang harus kita keluarkan setiap hari sekian. Ya kan? Dan dikalikan 6 hari, 1 minggu, sudah sekian. Belum lagi dikalikan per bulan dan seterusnya. Namun, satu segi dilemanya, kita tidak boleh sesuai dengan juknis ataupun juklak kegiatan konsumsi minum menggunakan dana BOS, ya kan? Ya kenapa demikian? Kalau kita paksakan, kita sudah menyalahi aturan dan ketentuan juknis, peraturan daripada penggunaan dana BOS. Namun dilema yang lain, satu segi kita bisa melihat bagaimana nasib kita guru-guru, karena saya pun dari guru. Ya. Jika dia keluar mengajar tidak ada minum dan segala macam. Nah ini kan satu dilema yang sangat-sangat berat, ya. Khususnya untuk SMK Negeri 1 Labuan Haji. Namun demikian, secara perlahan, ayo kita coba membangun komunikasi dengan kawan-kawan, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan pun tidak banyak menuntut hal-hal yang memang tidak sanggup kita pikirkan. Tapi insya Allah, selama ini dilema itu bisa kita atasi dengan konsep guru kita keluar mengajar atau punya istirahat, tersedia juga makan dan minum, ya, sesuai dengan arahan program BERE. Nah, namun di mana-mana kita mengambil kebijakan itu adalah risiko dan tanggung jawab daripada kepala sekolah beserta dengan seluruh kawan-kawan. Saya pikir itu saja Pak Jaswati. Ini belum termasuk dilema-dilema yang lain. Itu salah satu contoh Pak. Kecil Pak. Salah satu masih contoh, banyak ya Pak. Masih banyak sekali Pak. Baik Pak. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah, terutama Pak untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah ini yang lebih berat lagi. Terima kasih Pak Jas. Ya. Ini kedua-duanya
mendapatkan suatu hasil yang bagus. Iya. Kalau kita laksanakan mungkin kita punya risiko. Betul. Kita tidak melaksanakan juga punya risiko. Iya. Saya pikir semua kita bisa jadi pemimpin. Betul. Semua kita juga bisa menjadi kepala sekolah. Termasuk Pak Jaswati juga akan mampu dan bisa menjadi kepala sekolah ataupun guru yang paling baik. Insya Allah, Pak. Namun dalam melaksanakan kebijakan ini harus banyak-banyak pertimbangan. Contoh, misalnya ada datang orang tua ke sekolah, menghadap kepala sekolah, meminta, Pak, anak saya ini mau masuk, apakah itu TNI, apakah itu mau masuk sekolah kedinasan, atau masuk yang lain, dia mengharapkan anaknya punya nilai yang lebih bagus. Nah, sementara satu segi, anaknya kalau kita lihat, kita tanyakan pada wali kelas atau pada guru mata pelajaran, anaknya biasa-biasa saja. Ya. Mungkin ada anak yang lebih hebat daripada anak yang si bapak tadi. Namun demikian, kalau untuk SMK, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Karena kenapa demikian? Yang penting anak tersebut punya kompetensi. Kompetensinya lulus, bagus, segala macam. Oh, menyangkut dengan anak, ada orang tua datang minta menambahkan nilai, itu nanti kita tetap berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, kemudian dengan wali kelas, dengan catatan apakah anak tersebut kita suruh tambah dengan tugas-tugas, melaksanakan nilai-nilai tambah lah, sehingga mata pelajaran yang dipegang oleh guru tersebut, kalau dia memberikan nilai tidak terlalu jauh meleset sesuai dengan harapan orang tuanya. Jadi dengan konsepnya kebijakan ini kita kompromikan dengan dewan guru, kompromikan dengan wali kelas, oleh guru mata pelajaran tetap memberikan tugas-tugas tambahan pada anak tersebut. Saya pikir itu ya Pak Jaswati. Ya, luar biasa Pak, berarti jadi pengalaman saya ke depan nanti Pak. Ternyata diberi juga nilai, bukan diberi dengan cuma-cuma, tapi ingin nilai tinggi tapi diberi tugas tambahan. Baik Pak. Gimana Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Siap. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil sebuah keputusan? Sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Bonadi, saya dalam mendapatkan informasi, mendapatkan info baik itu negatif maupun positif, saya semuanya saya terima. Iya Pak. Saya terima. Baik laporan daripada Dewan Guru, laporan dari Pendik, laporan dari masyarakat, bahkan laporan dari taruna-taruni pun kita tampung. Ya. Tapi tidak semuanya itu kita tampung harus kita ambil sebuah keputusan sendiri-sendiri. Ya, paling tidak salah satu langkah kita coba lihat dari mana sumbernya. Misalnya dari seorang guru sumbernya. Saya sebagai kepala sekolah akan panggil guru tersebut. Setelah saya panggil, saya tanya jelas-jelas, maka guru tersebut ataupun teknik tersebut harus berani mengungkapkan fakta. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi oleh karenanya, dalam mengambil hal-hal yang seperti ini, saya pikir kita harus cek dulu dari mana sumbernya, apakah sumbernya bisa dipercaya, atau sumbernya hanya ada sifat menjelek-jelekkan kawan. Ya. Kalau ada sifatnya menjelekkan kawan, kalau prinsip saya, yang memberikan informasi itu lebih jelek daripada yang diinfokan. Kenapa demikian? Dalam agama pun sudah dikatakan demikian. Jadi oleh karenanya, janganlah ada istilahnya seperti ciri-ciri munafik, ya kan? Sehingga nantinya terjerumus kawan yang baik akhirnya jadi rusak di mata kepala sekolah. Termasuk juga info terhadap anak-anak. Nah, jadi kita cari sumbernya dulu. Oh, ternyata benar sumbernya itu. Nanti kita panggil. Setelah kita panggil, kita ajak. Kita kan punya wakil kepala sekolah ada 4 orang. Ya. Atau kita panggil bidang apa. Nanti kita musyawarahkan. Kalau memang arahnya memang menuju kepada orang yang dituduh tadi, ya nanti akan kita coba selesaikan secara kekeluargaan. Oh, jika juga secara kekeluargaan tidak mampu, tidak mau dan tidak bersedia dia, ya kita tingkatkan penyelesaiannya secara apakah itu kita berikan peringatan segala macam, ya. Yang jelas di mana-mana pun itu pasti ada, tapi besar kecilnya harus mampu kita untuk menyelesaikan. Jadi tidak istilahnya baru kita dengar sudah langsung mengambil sebuah keputusan. Kita evaluasi, kita cek dulu benarkah sumber itu atau tidak.
Ya, Terima itu kasih Pak. ya, Guru. Sungguh luar biasa Pak, ternyata jadi seorang pemimpin itu Pak harus bijaksana Pak ya, Betul. tidak langsung menghukum. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, benar. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau berbicara positif, ya pasti hasilnya, prosesnya ya sebelum hasil, prosesnya pasti banyak kita bermusyawarah. Iya. Ya. Karena kenapa? Mata kepala sekolah kan 2, Betul, ya. Pak. Sedangkan mata kawan-kawan kalau 70 orang berarti kali 2 ada 140 matanya, ya kan? Iya, iya. Dan sudut pandang pasti berbeda-beda. Karena berbeda-bedanya sudut pandang, maka kita harus samakan. Bagaimana sesuai dengan program SMK Satu Labuan Haji, satukan visi, satukan misi SMK supaya SMK ini akan lebih baik untuk hari ini dan di hari-hari akan datang. Jadi secara positif tidak terlepas kebijakannya dengan melakukan musyawarah, ya paling tidak ada rapat rutin. Dalam rapat rutin nanti kita bicarakan, karena kemampuan kepala sekolah pun sangat-sangat terbatas. Jadi dengan adanya dukungan, adanya keputusan yang kita ambil melalui rapat atau musyawarah, insya Allah tidak ada yang terzalimi, Pak. Sehingga SMK kita tetap kompak, tetap berjalan dengan baik, ya, dan di mata masyarakat pun SMK Negeri 1 Labuan Haji akan lebih hebat. Insya Allah. Baik Pak, luar biasa Pak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Pak dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berbicara tantangan tidak terlepas dari berbicara dengan kebijakan yang kita ambil. Contoh, tantangan yang kita ambil untuk SMK itu adalah dituntut anak-anak alumninya harus dapat pekerjaan. Iya Pak. Ya, harus dapat pekerjaan, itu salah satu. Iya. Yang kedua, anak-anak tamat SMK bisa bekerja, tertampung di dunia kerja. Setelah itu mungkin mereka berpikir untuk bisa melanjutkan. Jadi kita bedakan dengan SMA, Pak Jaswardi. Kalau SMA targetnya anak-anak lulus perguruan tinggi, ya, ditampung pada perguruan tinggi yang lebih favorit, ya. Sementara kita SMK tidak seperti itu. Ada yang harus tertampung pada dunia kerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan juga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan. Maka tantangannya luar biasa berat ya. Kalau bagi kami selama ini memimpin SMK, terutama SMK Labuan Haji, tantangan itu bagi kami itu merupakan sebuah makanan. Saya tidak suka memimpin sebuah sekolah yang tidak ada tantangan. Dengan adanya tantangan, berarti kita berpikir, oh begini. Jadi kalau tahun ini belum tercapai, bagaimana langkah selanjutnya? Target kita harus ada. Apalagi untuk SMK ada nantinya kita buat ada balai kursus kerja BKK, ada pengisian pressure study, ya. Ini tidak terlepas dari rangkaian kemana setelah tamat SMK. Jadi tantangannya luar biasa Pak Jas. Maka seorang kepala sekolah bersama dengan timnya harus mampu melakukan MOU, ya, kerjasama, baik itu dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha maupun dunia kerja, dengan penuh harapan anak-anak bisa ditempatkan untuk magang, ya. Yang kedua, anak-anak alumni nanti juga tertampung pada dunia kerja. Ya, sebagai contoh, anak SMK Labuan Haji, saya pikir dan kita lihat secara kacamata kita masing-masing, mungkin ya, yang menganggur pasti juga ada, namun persentase yang penganggurannya sangat-sangat semakin sedikit. Bahkan pada jurusan nautika itu anak-anak kita sudah banyak bekerja pada kapal-kapal asing, ya, kapal penangkap ikan, kemudian juga ada bekerja pada perusahaan-perusahaan luar negeri, ya, dan juga seperti budidaya, mereka juga sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan tambak, ya, sehingga seperti komputer juga demikian. Ya, kalau 3RO yang otomotif itu sudah banyak tertampung pada seperti dunia Barusa, Arista, segala macam, ya bengkel-bengkel lah. Jadi harapan kami anak-anak itu tidak ada yang menganggur. Malah saya konsepkan pada anak-anak, jika kamu tamat SMK masih nganggur, itu nanti saya akan sepak kamu supaya kamu bisa cari kerja di luar.
Saya pikir itu Pak Daswardi. Berarti tantangan bagi Bapak itu merupakan motivasi, Pak ya? Motivasi, harus. Jadi Maka kita harus bermotivasi. Ya, Siap. kemana setelah SMK ini? Siap Pak. Oke Pak. Menarik sekali Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah keputusan, penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Berbicara dengan kasus, jadi kasus itu kan kalau di sekolah ada kasus guru, ada kasus tendik, dan juga ada kasus dengan siswa kita atau taruna taruni. Karena di SMK Negeri 1 Labuan Haji, siswa itu disebut dengan taruna taruni. Karena kita bersifatnya seperti semi militer. Jika kedapatan, katakanlah ada satu orang guru kasusnya mungkin masih bisa ditoleransikan, jadi kemungkinan besar bisa kita tegur di tempat. Tapi kalau kasusnya misalnya agak sedikit berat, jadi kita juga tidak biarkan. Maka yang bersangkutan, ayo kita coba untuk berbicara, kita panggil masuk ke ruang kepala sekolah, kemudian kita bicarakan secara kekeluargaan, ada apa, kenapa seperti ini. Karena kita manusia kan problema itu banyak sekali. Ada juga nanti dia bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan rumah tangga, bermasalah dengan masyarakat. Jadi dalam melaksanakan tugas nanti dia tidak efektif, tidak seefisien mungkin, sehingga kalau kita biarkan ini pengaruhnya sangat besar negatifnya. Maka kita panggil, kita ajak bermusyawarah sekali lagi, apakah dengan kepala sekolah. Jika perlu, kita datangi ke rumah yang bersangkutan. Mungkin dia tertutup dengan kita di sekolah. Setelah kita datangi ke rumah, mungkin dia terbuka. Mudah-mudahan harapan kita, kalau ada permasalahan seperti itu, bisa terselesaikan. Kalau tidak juga, nanti bisa kita langsung menegur, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, yang jelas tidak melanggar daripada peraturan dan tata tertib yang sudah kita sepakati dan peraturan yang sudah diberlakukan untuk di Indonesia ini, Pak. Baik, oke Pak, menarik Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh Pak. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya pikir itu kita harus pasang teamwork yang kuat, Pak. Iya, Pak. Kalau kepala sekolah sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, itu nggak mampu melaksanakan sendiri-sendiri. Iya, Pak. Maka saya sebagai kepala SMK Negeri 1 Labuan Haji selalu menyampaikan pada kawan-kawan, kemajuan sekolah ini bukan karena kemajuan kepala sekolah sendiri, tapi kita maju, ayo maju secara bersama. Iya, Pak. Karena kenapa? Dengan bersama itu insya Allah kita akan bisa. Contoh, lidi kalau satu digunakan untuk menyapu nggak bisa, Pak. Betul, ya kan? Tapi kalau dirangkul, dirangkai, lidi itu banyak segala macam, itu banyak sekali manfaatnya. Sampah-sampah dan segala macam hal lain itu bisa kita pergunakan, bisa sebagai alat penyapu. Tapi kalau dia satu biji saja lidi itu nggak mampu melakukan seperti yang kita sampaikan tadi. Begitu juga dengan masalah di sekolah. Ya, kalau di sekolah, kalau kepala sekolah sendiri itu luar biasa, saya tidak yakin dia bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kita bisa minta bantu kerjasama. Kita kan punya wakil kepala sekolah, kemudian kita punya kalau di SMK ada kepala jurusan, ada kepala bengkel, ada guru mata pelajaran, bahkan ada guru BK. Ya. Kemudian tendik juga demikian. Maka ayo kita rangkul bersama. Karena dengan kita rangkul bersama, pasti kalau ada keluhan mereka menyampaikan. Insya Allah semuanya ini bisa terselesaikan. Jadi tidak ada terkendala. Maka konsep saya, ayo maju, kita maju bersama. Bukan maju kepala sekolah. Kalau maju kepala sekolah suatu saat berganti lagi kepala sekolah, mundur lagi SMK Negeri 1 Labuan Haji. Tidak. Dan jangan kita prinsipnya sifat egois itu harus dihilangkan. Ya. Bukan jangan ada istilahnya, oh, kalau saya tidak ada, tidak akan maju sekolah. Itu fatal sekali, Pak Daswardi. Itu tidak ada kalimat seperti itu. Tapi kalau kita sama-sama, kalau juga tidak maju, tidak bisa juga berkembang SMK Negeri 1 Labuan Haji, maka kita kembali introspeksi sekolah kita. Kenapa?
maka kita lihat. Oh perlu kita kunjungan ke sekolah lain, Ya. kita lakukan. Betul, Pak. Oh perlu kita misalnya untuk melihat ya dengan sekolah-sekolah lebih maju, kenapa kita tidak melakukan Ya. sebuah persahabatan? Benar. Nah, jadi alhamdulillah dan sampai hari ini saya lihat kawan-kawan saya sebagai guru dan teknik SMK Negeri 1 Pulang Haji, konsep itu sedang dan sudah dilaksanakan secara baik. Namun kadang kekurangan-kekurangan inilah yang mari ayo sama-sama kita perbaiki satu konsep supaya SMK Negeri 1 ini akan lebih maju untuk ke depannya. Oke Pak, menarik sekali Pak. Intinya kita kerjasama ya Pak. Ya, betul. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika nih Pak? Ya. Kalau berbicara pengalaman dalam hal saya sebagai kepala SMK, ini memang sudah ada sedikit pengalaman, walaupun saya dilantik selalu kepala SMK, Iya, ya kan? Iya Pak. Jadi dalam hal ini pengalaman tidak ada istilahnya yang tidak punya masalah. Ya. Masalah itu tapi harus sanggup kita selesaikan, ya, dengan konsep seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo, kalau ada masalah, kenapa harus sembunyi? Kenapa harus diam? Iya. Kita bawa bermusyawarah. Karena kenapa? Kita di sekolah kan punya juga komite sekolah. Benar. Ya. Kalau memang sekolah nggak sanggup berpikir, ayo kita ajak komite sekolah untuk bermusyawarah. Iya. Ya kan? Kemudian sekolah kan juga ada masyarakat. Betul. Sekali-kali kita undang masyarakat. Kenapa? Terutama wali murid atau wali siswa, ya, atau wali taruna lah. Kita undang mereka. Bagaimana caranya supaya SMK kita ini akan lebih maju? Iya. Jadi dari hasil musyawarah tersebut tetap kita menemukan sebuah petuah-petuah dari mereka ini sehingga konsepnya maju secara bersama juga Pak Jas. Jadi tidak terlepas segala sesuatunya kita harus bermusyawarah, ya. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Namun demikian, pada seorang kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai seorang leadership, keputusan juga harus ada pada dia. Iya. Ya. Walaupun banyak masukan-masukan segala macam, tapi masukannya jangan langsung ditolak. Kita pahami dulu mana yang terbaik. Walaupun keputusan finalnya ada di tangan kepala sekolah. Dalam mengambil keputusan pasti ada dilema. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadi mudah-mudahan keputusan yang kita ambil tidak sifatnya merugikan kawan. Saya pikir itu Pak Deswati, ya. Dalam hal yang kita bicarakan tadi mulai dari awal, ya kan, mungkin sampai pembicaraan kita masalah kasus-kasus, tidak ada sebuah lembaga yang tidak punya kasus, pasti ada. Tidak ada sebuah sekolah yang tidak punya permasalahan, pasti ada masalah. Tapi besar kecilnya permasalahan tergantung dalam hal kita mensikapi dan menyelesaikannya. Terima kasih Pak Jas. Baik Pak, dari 1 sampai 8 pertanyaan saya sangat menarik sekali Pak. Dan dari jawaban Bapak menambah wawasan saya. Mana tahu insya Allah, saya juga nggak tahu kehendak Allah ke depan. Saya apakah jadi seorang pemimpin seperti Bapak nanti. Namun di sini banyak salah petik nilai-nilai positif cara pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Dan di sini namanya kepala sekolah seperti Bapak bilang tadi, dimanapun berada tetap ada sebuah permasalahan. Namun permasalahan itu tidak dibiarkan tapi diselesaikan. Pak, pertanyaan terakhir sudah selesai Pak. Terima kasih waktu Bapak hari ini. Semoga tugas saya ini dapat bernilai positif dan saya dapat menyelesaikan calon guru penggerak angkatan 11 ini dengan baik Pak. Doakan saya Pak, semoga tidak ada halangan. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Nanti bisa dikat. Bangun dan bukalah matamu. Mohon izin Pak, saya Jaswardi, guru SMK Negeri 1 Labuan Haji, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Saya datang ke sini Pak, ada tugas modul 3.1
Nanti insya Allah ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan. Kalau di modul itu ada 8 buah pertanyaan. Di sini mohon izin Bapak, mohon waktu Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk kami, Pak? Ya, silahkan gimana, Pak? Alhamdulillah sekali, Pak. Terima kasih sekali, Bapak. Saya senang sekali Bapak menyempatkan diri untuk tugas kami ini. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, makasih Pak Jas terkait dengan masalah dilema etika dan rujukan moral. Sebenarnya kan ini dua hal yang sebenarnya sudah lazim terjadi, di mana dilema etika itu antara benar dan benar, Pak ya, secara moral. Benar dan benar, Pak. Contohnya pada saat kita kopi, ya kan, kopi ataupun teh di sekolah, itu kan tidak boleh Pak, nggak ada anggaran di BOS. Tapi bagaimana kita mengadakan untuk guru-guru, untuk tendik, Iya, Pak ya. ya kan, itu kan dilema etika kita. Kita nggak memberikan, dibilang kepala sekolah pelit. Iya, ya. Iya kan, pelit kali Bapak tuh. Kopi pun nggak diadakan, kan gitu kan? Betul. Teh pun nggak ada. Benar. Di dalam BOS tidak boleh. Iya. Ya kan? Contoh lagi, pada saat kita sedang ujian, ya kan? Ujian itu di anggaran BOS kan tidak ada untuk honor. Iya. Ya kan? Betul, tapi kalau kita nggak memberikan honor ke mereka bilang, oh, pelit kali selama ini nggak pernah dibayar. Nah ini kan akhirnya apa? Kita pelan-pelan dulu, kita nggak memberikan honor. Betul, Pak. Iya kan? Karena itu nggak boleh. Iya, Pelan-pelan berproses, butuh waktu panjang untuk hal itu. Iya. Jadi identifikasinya salah satunya kita lihat dulu di juknisnya ada enggak. Kalau enggak ada berarti itu adalah dilema etika. Dilema etika, Pak ya. Iya kan? Oke. Kalau bujukan moral, Ya. itu jelas antara salah dan betul. Ya kan, setahu saya begitu, Pak Iya, ya. betul sekali. Moral. Jadi antara baik dan buruk kan. Nah, ini jelas kalau yang untuk bujukan moral itu ada uang sisa di BOS, mau ngambil atau enggak. Ya. Kan gitu kan? Itu kan bujukan moral. Ya. Kalau kita ambil itu jelas salah. Benar, Pak, salah. Ya kan? Nah, itu. Jadi itulah dia identifikasinya. Ya, terima kasih Gampang. Pak. Ya sudah saya pahami, Pak. Berarti memang bujukan moral dilema etika ini karena masalah benar dengan benar, Pak ya. Ya. Benar dengan benar. Etika Ya. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, ini dilema etika. Contoh kasusnya tadi ya. Ada contoh kasus lagi. Pada saat anak dia tidak lulus misalnya, tapi dia rajin. Ya. Sekolah akhlaknya baik, semuanya baik, tapi dia tidak lulus. Kenapa? Ternyata nilai ujiannya kemarin dia sakit. Dan nggak ke sekolah, ataupun dia nggak maksimal pada saat menjawab nilai ujian. Iya. Nah, ini. Jadi gimana caranya? Ya kan? Kita datang ke guru yang bersangkutan. Ya. Kita panggil gurunya, ini anaknya nggak lulus, kenapa nilainya? Kan gitu. Apakah bisa nggak diremedial lagi? Paling nggak nilai KKM. Ya. Kan seperti itu. Jadi nilai kebajikannya itu kita coba membuka hati guru itu, karena jangan gara-gara sehari itu anak-anaknya jadi nggak lulus. Iya kan? Nah, secara etika itu kan sebenarnya tidak boleh. Kita mengintervensi guru. Ya. Tapi itulah tugasnya kepala sekolah mengingatkan, Bu, itu anaknya kok di ibu saja nilainya rendah. Kenapa? Kan gitu kan? Nilainya ini Pak, nilainya, nah kan, dinampakin. Tapi kan anak itu pada hari itu dia sakit. Iya. Misalnya kan, nah seperti itu. Jadi nilai kebajikannya di sana, Pak. Ya. Sulit juga, Pak ya. Memutuskan satu sisi si anak memang rajin, kemudian gara-gara satu hari dia sakit, akhirnya terhambat dia untuk naik kelas, Pak ya, atau lulus gitu. Ya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, prosedurnya kalau untuk ini biasanya kita akan identifikasi dulu, Pak, mengumpulkan bukti-bukti, kan gitu kan, bukti-buktinya. Jadi kalau udah kita punya
dasar dalam memutuskan sesuatu itu menjadi gampang terang benderang. Jadi insya Allah kebermanfaatan pasti lebih banyak ketimbang kemudaratannya. Kenapa? Karena kita udah tahu ini situasinya si anak seperti ini, Ya. kan gitu kan? Betul. Pada saat kita sampaikan, contoh tadi nilainya anak kok rendah, padahal pada saat itu anak itu sedang sakit, Iya. kan gitu kan? Kita sampaikan ke gurunya, itu anak itu sedang sakit Bu, atau anak lagi punya masalah, kan gitu kan? Tolong ditangani dulu, jangan dikasih berat-berat dulu dengan PR, tugas dan lain sebagainya, misalnya ujian, kan gitu kan? Nah ini salah satunya seperti itu. Setuju Pak. saya Pak, setuju. Ya, nah, setelah itu kan kita misalnya nih yang skopnya besar, kita rapatkan. Nah, kita sampaikan ke kawan-kawan, misalnya seperti itu. Karena memang ada hal yang bisa kita sampaikan ke kawan-kawan rame, ada hal yang tidak boleh disampaikan ke kawan-kawan rame, tinggal panggil satu-satu misalnya. Itu ya. Ya, berarti dari apa namanya tadi Pak, dari prosedur Bapak ambil, saya sangat setuju sekali Pak. Ini menjadikan pelajaran bagi kami nanti ketika saya menjabat kepala sekolah seperti Bapak. Kemudian kita lanjut Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Ya, makasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif Pak ya? Iya Pak. Kalau dibilang efektif 100% enggak juga sih Pak ya. Iya Pak. Karena yang namanya manusia tentu ada tantangannya. Tantangan ini tidak boleh sebenarnya, itu tidak boleh apa itu memuaskan setiap orang tuh nggak akan mampu kita Pak. Tapi paling nggak orang rame itu udah setuju. Itu dulu kan. Orang rame itu udah setuju. Contoh kopi setiap pagi itu setiap hari itu setuju enggak? Setuju. Jadi kita buat rapat setiap bulan, kita alihkan kopi itu ke rapat bulanan yang seharusnya ada makanan, kita tiadakan makanan, yang makanan kita ganti dengan kopi. Setuju enggak? Saya tanya ke Pak Jas, setuju enggak kalau kayak gitu? Ya, kalau sudah sepakat rame-rame Pak, setuju saja Pak. Nah, kalau pribadi? Kalau pribadi sudah melanggar lah Pak. Gitu kan? Nah, setuju nggak Bapak kalau seandainya saya buat kayak gitu? Tentu mungkin ada yang memang langsung bilang setuju saya Pak, ada yang enggak Pak, saya perlu makan aja Pak ini, tapi keputusan rame mengatakan apa? Kopi. Nah, kita buat rapat nanti itu bahwa kita sebenarnya dikasihkan nasi, kan gitu. Ternyata pada pelaksanaan kita nggak ngasih nasi, tapi nasi yang seharusnya kita beli untuk bulanan itu kita alihkan ke kopi setiap hari selama sebulan, kan gitu. Ya, berarti Pak, saya makin bertambah wawasan hari ini Pak. Ternyata ada teknik-teknik efektif yang bisa diambil Pak ya. Kemudian Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, karena segala sesuatu pasti ada tantangan Pak. Tidak ada yang mudah dilaksanakan, pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Ya, kalau yang selama ini tantangan yang paling berat Pak kan, karena ini sudah membudaya, ya kan? Membudaya itu sulit Pak. Pada saat kita memutuskan budaya itu menjadi tidak ada, itu akan menimbulkan sebuah kehebohan, ya kan? Betul. Nah itu tantangannya itu. Jadi merubah mindset masing-masing orang itu, itulah tantangannya. Bagaimana merubah mindsetnya, ya kan? Contoh paling nyata, selama ini kita pulang jam 12:30, ya kan? Bagaimana merubah mindset biar pulang menjadi jam 2 kurang 5? Kan itu tantangan kan? Nah, jadi butuh waktu yang tidak gampang, tidak cepat, kan gitu kan? Jadi berproses, itu tantangannya Pak. Ya betul Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan Bapak setiap mengambil sebuah keputusan, Allah mudahkan jalannya. Oke, Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, dilema etika dan rujukan moral, ada kalanya kasusnya bisa langsung kita laksanakan selesai di tempat. Contoh, pada saat anak berkelahi, paling nggak kita melerai dulu.
berkelahinya berhenti. Berhenti. Kan gitu kan? Betul Pak, betul Pak. Nah, tapi butuh jadwal khusus. Setelah berhenti kita panggil. Nah, pertanyaannya ini terkait dengan dilema etika lagi. Menurut Pak Jas, Ya. anak itu dua-duanya dihukum atau salah satunya? Coba setelah kalau saya Bapak tanya kembali ke saya ketika kita panggil kan kita identifikasi. Ya. Identifikasi dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang dua-duanya salah, dua-duanya dikasih peringatan atau bahkan sampai hukuman gitu. Ya. Walaupun hukuman itu dilarang, Ya. tapi kalau sudah diperlukan, ya terpaksa Pak. Ya, yaitu dia artinya terjadinya perkelahian tentu salah satu dulu yang memulai kan. Nggak mungkin tiba-tiba dua-dua langsung memulai tinju-tinju kan enggak. Ada salah satu pencetusnya sehingga terjadi bentrok. Nah, kalau kita hukum satu, bagaimana dengan yang satu lagi? Kalau nggak kita kalau kita hukum dua-dua, bagaimana dengan yang tidak merasa tidak bersalah? Kan itu. Nah, itu dilema etika juga. Bagaimana hukuman itu bisa adil terhadap kedua-duanya walaupun salah satunya mungkin tidak puas, paling enggak ini tidak berulang lagi. Kan gitu kan? Setuju. Nah, itu dilema etikanya seperti itu. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah yang membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya sebagai pimpinan itu tentu dibantu oleh kawan-kawan. Bagi saya, pimpinan di sekolah itu hanya tugas tambahan. Iya kan? Ya. Artinya segala keputusan itu secara bersama-sama walaupun ujungnya ada di saya. Kan gitu kan? Nah, jadi kawan-kawan itulah yang memberi motivasi dan semangat dalam memutuskan segala sesuatu. Siap. Ya. Ya, berarti Bapak tidak bekerja sendiri Pak ya? Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, merubah mindset seseorang yang dari hal yang salah menjadi pembenaran itu butuh waktu yang panjang, ya kan, dan berkesinambungan. Kita sudah memulai, seperti saya sudah memulai dulu di sekolah sebelum ini, sudah aman, begitu saya keluar ternyata diulang lagi seperti itu. Artinya kerjaan saya akan lebih rumit lagi di sana. Itu urusan masing-masing kepala sekolah punya kerjakan sendiri kan gitu. Paling enggak dari diri kita sendiri ingin merubah itu, ada keinginan, maka itu lakukanlah. Tapi kalau menunggu perubahan terjadi begitu saya mustahil Pak. Ya, itu tantangannya ya seperti itu, merubah mindset itu tadi. Iya Pak. Ternyata setelah saya lontarkan beberapa pertanyaan ke Bapak, saya bilang tidak mudah mengambil sebuah keputusan pada posisi seorang kepala sekolah karena memetik dua hal, dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak. Saya juga sebagai calon guru penggerak sudah menambah wawasan dengan beberapa pertanyaan saya lontarkan ke Bapak. Insya Allah ketika nanti saya berada di posisi Bapak, saya bisa menerapkan atau mempraktikkan dilema etika, rujukan moral, atau mengambil sebuah keputusan yang ujung-ujungnya tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Bapak atas waktunya kepada kami. Semoga tugas ini berjalan dengan lancar, bisa kami selesaikan dengan mudah. Doakan kami juga Pak bisa menyelesaikan program calon guru penggerak dengan predikat yang baik. Insya Allah, yakin saya bisa. Insya Allah. Terima kasih waktunya Bapak. Sampai jumpa kembali. Datang-datang lagi Pak Jas. Insya Allah. Izin Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Salam nih Bu.